Kristus. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Untuk itu, adik-adik semua dipersilakan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita di hari ini. Kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul di sini untuk memulai akan ibadah sekolah minggu. Biarlah Bapa datang masuk dalam hati kami Tuhan Yesus untuk memulai akan ibadah ini. Biarlah ibadah ini mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Tuhan Roh Allah yang Kudus. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan menyambut dan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah. Bekerja bersamaku Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Roma 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Tapi sebelumnya itu kita akan mendasarnya itu lewat doa. Untuk itu mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan di hadapan kami telah terbuka kitab-kitab suci-Mu Tuhan. Kami akan membaca daripada berita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mau datang, Bapa mengartikan firman ini Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Oke, untuk ini kita punya pembacanya berbunyi demikian. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus.
kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini mungkin adik-adik pernah mendapati orang yang lemah, ya. Lemahnya mungkin dia berkekurangan atau seorang pengemis atau pemulung, yang nanti adik-adik bisa melihatnya dalam suatu video inspirasi berikut ini. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus selain mengabarkan Injil,
Rasul Paulus juga berusaha untuk menasihati, beristimewa untuk jemaat-jemaat di Roma. Di sini dia diajarkan bagaimana untuk menasihati jemaat supaya jangan terjadi perpecahan dalam jemaat di Roma, karena kita tahu ada golongan yang kuat dan juga ada golongan-golongan yang lemah. Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada kita bahwa orang kuat di sini dia merupakan orang yang mempunyai jabatan contohnya jabatan di gereja seperti penatua atau diaken, dan orang kuat itu diinspirasikan dengan dia mempunyai moral. Sedangkan untuk orang-orang yang lemah itu orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan dan mereka tidak mempunyai moral, jadi mereka sangat lemah, dikategorikan sebagai orang yang sangat lemah. Oke adik-adik sekalian, berdasarkan perbedaan antara orang yang kuat dan lemah, di sini sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab dia mengajarkan kepada kita ketika orang lemah dia harus diperhatikan. Orang kuat harus menanggung orang yang lemah. Orang yang kuat juga harus menolong dan memperhatikan orang yang lemah serta peduli kepada orang yang lemah. Jadi dalam konteks hari-hari kita selaku anak-anak, mungkin ketika kita punya teman mungkin yang lemah, kita punya teman-teman yang lemah, kita selaku anak-anak Tuhan kita harus bisa membantu mereka. Contohnya mungkin di sekolah ketika adik-adik mungkin punya teman tidak punya pena, atau mungkin adik-adik punya teman tidak punya uang jajan. Ketika kita berkelebihan, kita bisa membantu mereka, kita bisa menolong mereka supaya mereka juga merasakan itu. Ya, atau mungkin adik-adik punya teman yang cacat, malu untuk berteman dengan dia, seharusnya kita harus memperhatikan dia. Atau juga mungkin teman-teman kita yang suka mencuri, berbohong, kita selaku anak-anak Tuhan kita harus menasihati dia. Sama seperti Yesus selalu menasihati, selalu peduli dengan orang-orang yang lemah seperti kita. Nah, dari sini pun kita diajarkan bagaimana bisa peduli pada teman-teman kita yang lemah. Semoga Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik Tuhan sampai sekarang ini, di mana kami boleh dipertemukan di sini Tuhan Yesus untuk bisa mengikuti akan ibadah ini, di mana juga kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktunya yang indah ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa mau datang, mau berkati setiap yang kami lakukan di hari ini Tuhan Yesus. Dan Bapak juga menjaga kami Tuhan Yesus dalam hari-hari hidup kami Tuhan Yesus, dengan kondisi yang sekarang ini terjadi Tuhan Yesus, virus corona berobati akan kehidupan kami sehingga kami sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasanya Tuhan. Tuhan tolonglah pimpin kami, Tuhan menjaga kami selalu Tuhan Yesus dari
hari lepas hari supaya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini Tuhan Yesus, kami boleh beribadah Tuhan. Biarlah Bapa menjaga kami selalu dalam hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk menerima berkat. Kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh selesai di penghujung ibadah ini. Biarlah sebelum kami pergi meninggalkan kegiatan ini Tuhan Yesus, kami minta kepada Bapa, biarlah kasih kami kepada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Semoga ibadah kita di hari ini bisa bermakna buat adik-adik semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.